Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadakkura wa tadhkir wa ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal ala al-khairi ittiqa wa shilla wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah yasinan kita, sholawatan kita, dan pengajian kita Shahibul Ansor yang kami cintai dan hormati, khusus para tokoh masyarakat, para tokoh masyarakat, guru kita Haji Adnan Nawawi, Haji Nafiah, Haji Rahman, Kipli, dan kemudian Haji Jumali, serta para ketua masyarakat kita yang lainnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita, dan zikiran kita pada malam hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diingatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi para hamba Allah Ta'ala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat, serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita selalu bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita
Kita masih membahas hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengingatkan kita seberataannya agar supaya memiliki jiwa ihsan, yaitu memiliki jiwa kebaikan, kelembutan, kasih sayang. Tapi sudah kita jelaskan macam-macamnya ihsan kita kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai binatangnya, tumbuhannya, malaikatnya, jinnya dan seterusnya. Nah, baik, ini selanjutnya beliau mengatakan juga dalam hadisnya, wasiatnya, ya, kita masih tetap diperintahkan ihsan berkaitan dengan apa? Wa idza dabahtum, jika kalian menyembelih hewan yang boleh disembelih, fa ahsinu dzibhata, hendaklah kalian lakukan dengan sembelihan yang baik, bukan sembarang sembelih, baik. Nah, yang baik. Jadi artinya apa? Hadirin hadirat sekalian taala, bukan sekedar mati, tapi jangan sampai menyiksa. Habib sering melihat di lapangan, ya, mobil khusus pas kemudian Idul Adha. Nah, itu memang kan sudah belajarnya itu Pak Bu, ya. Ini dikatakan ihsan di sini. Dan ada kemudian di mana meninggalnya itu, yaitu sah, bisa jadi bangkai. Kalau sekedar mati bangkai. Nah, kalau bangkai kan boleh dimakan. Oh, ya. Nah, ini masalahnya. Nah, ini. Nah, kenapa kembali lagi sekarang sebelum kita jelaskan mana yang harus dipotong, ya, mana yang kemudian tidak sah, ya. Kalau sekedar meninggal akhirnya jadi bangkai. Coba, ada suatu hikmah yang luar biasa daripada agama kita. Ihsan itu dari penyembelihan apa? Leher. Leher ini pusatnya saraf. Tahu. Belum mengatakan biar kira-kira orang pagat kaki, pagat tangan sih itu. Tapi leher ada yang hidup. Ada. Nah, ini tadi. Nah, coba perhatikan agama lain atau budaya lain. Ada disiksa itu. Seperti kerbau ditusuk-tusuk. Nah, kan? Toraja. Nah, makanya ada yang dikepruk. Siksa semuanya, siksa hasil. Allah, ada yang dicekek. Ada. Nah, kenapa wayah ini bangkai itu haram? Ya, haram kenapa? Karena darahnya kada keluar semuanya. Nah, yang itu apabila perlakuan seperti itu pastinya menyakiti hewan tersebut. Dan yang kedua, nah, itu kada baik bagi yang mengkonsumsi. Kesehatan maksudnya. Allah, coba perhatikan, mau disembelih itu bersih, itu darahnya kada ada lagi. Iya, ya. Artinya kada masuk di dalam. Bis. Dan mengatakan nanti yang keberatan. Mungkin yang di sini ada mengerti masalah kesehatan. Bu, Pak, ya, semua sumber penyakit itu adanya di darah. Ya. Diabetes, apa namanya? Gula darah. Kalau itu darahnya harus kental. Makanya timbul penyumbatan. Semuanya darah. Hipertensi. Apalagi? Asam darah semuanya. Darah semuanya. Darah. Nah, ini kan coba perhatikan. Nah, ini kan kena bagus. Nah, ada darah dari binatang lain, namanya binatang. Ada bakterinya, ada apa. Nah, maksudnya mengadap di situ. Nah, diharapkan dengan potong yang baik tadi habis. Yang kedua tadi apa? Tidak menyakiti binatang tersebut. Jelas lah kira-kira. Nah, makanya Nabi, jika kalian menyembelih bagus itu sembelihan. Nah, apa bagusnya dikatakan wa ihsanuhu? Gimana bagusnya tadi di sini? Nah,
Dikatakan an yakuna bisikinin madiyatin, dengan lading yang landap, parang yang landap, tajam. Nah, wa an yu'ajjila imraraha ala madbuhil bahima, dan kemudian imrarnya, jadi imrar menggerakkan cering, itu hilang, bukan gergaji. No. Sakit apa kira-kira? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa disebutkan ya? Liyusri'a izhaqa ruhiha, supaya mempercepat hilangnya ruhnya. La ilaha illallah. Nah, makanya di sini, nah tadi sudah katakan, nah ada di sejarah syariat, wa'lam anna dzabha al-mu'tabara, sesungguhnya penyembelihan yang di mu'tabar itu yang diterima syar'an secara syariat, ya, biqon il hulqum, yaitu yang pertama yang terputus hulqum. Apa itu hulqum? Majron nafs, tempat nafas. Nafasnya itu, otot nafas itu putus. Yang kedua apa lagi? Waqad al-mar'i. Apa mar'i? Tempatnya makanan dan minuman. Tongkongan. Itu yang harus. Salah satu aja. Nah, ini yang diterima. Kadang-kadang melihat, ini makanya harus belajar itu Pak. Itu kadang-kadang melihat ya. Potong ininya aja potong. Tempatnya kerongkongan aja makanya. Ininya napasnya. Ya mati akhirnya. Tapi apa? Nggak sah. Jelas lagi kira-kira. Nah ini banyak orang. Ini dengarkan. Ini syariat ini. Ini. Yang muktabar udah mana? Yang diterima secara syariat. Yang bujur secara syariat. Ada yang gitu. Kalau urusan mati, Toraja yang mati. Tapi gimana mati? Oke. Itu. Oke. Namanya darah keluar terus mati. Sama orang dikepruk ya mati. Cuma darahnya di dalam. Begitu ada? Disetrum mati, tapi di dalam. Begitu ada? Nah, ada bagus. Nah, ini. Ini seperti itu. Nah, sedangkan wa amma qatul wajdain itu otot yang besar kanan kiri yang menyebabkan potong habis lalu kepala, itu hukumnya sunnah bahwa mandub. Nah, tapi intinya dua tadi, tempatnya nafas sama tempatnya makanan, itu yang harus dipastikan. Subhanallah Bu, Pak, disebutkan lagi wa yusannu nahwa ibil wa nahwiha, sedangkan untuk sejenis onta kan panjang lehernya atau yang semacamnya panjang gitu, itu disunahkan di sini ya, di bawah lehernya sini. Nah itu kada disembelih, kalau disembelih malah menyakiti, ditusuk aja habis langsung. Pernah kan lihat di YouTube jatuh langsung. Kalau biasa sembelih sakit, yang handap-handap kepalanya kayak sapi baru disembelih. Nah ya, nah ini ada aturannya supaya Pak kada menyakiti. Lagi langsung kalau onta gitu mancung, karena tempatnya di situ sarafnya. Habis lah, ada lubang ya Pak, jatuh gugur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah seperti itu. Nah makanya dikatakan di sini selanjutnya wa yustaratu lihilil madbuh, ya, disyaratkan juga dihalalkannya hewan yang disembelih an yakuna ma'kulan. Yang pertama, hewan tersebut binatang yang boleh dimakan. Yang kedua ini, nah artinya binatang tersebut layak untuk dikonsumsi makan apa? Wa an yakuna fihi hayatan mustaqarra awwal dabhi. Binatang tersebut sebelum disembelih tadi masih ada kehidupan, artinya masih sehat, bukan sudah mau mati nazak. Nah, cuma itu. Nah, itu nggak sehat, nggak bagus, penyakit. Ini coba dengarkan, menarik kan, ilmu kan ini.
Itu berarti binatang layak untuk dikonsumsi. Yang misalnya keracunan, oh sayang ini, terus sempat lagi 1 menit 2 menit mati, paham lah kira-kira, jelas lah ini. Nah, sampai di situ demi menjaga kesehatan pian, keselamatan pian. Nah, agama kita jadi 2 sisi, binatangnya juga kepada pengkonsumsi. Allahu Pak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dikatakan lagi, tanda binatang tersebut masih ada kehidupan yang benar-benar layak untuk disembelih. Wa alamatuha infijarud dam, darahnya muncrat. Itu berarti wanita keras. Berarti lah ini Pak. Ya. Apalagi wa wujud harakah sadida. Pada dafi ada gerakan yang kuat. Nah, berarti dia memang ini dipotong sama aja. Paham kira-kira. Nah, ini kan dapat ilmu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas lah. Dikatakan ini semuanya hada ida taqaddama sababun yuhalu alail halak. Ini semuanya jika pian dapati pada hewan, ya ada sebab-sebabnya yang akan kemudian ada yuhalu alail halak. Nanti ujungnya mati, tapi tidak boleh kalau misalnya nggak ada syarat yang di atas tadi. Masih ada, nah itu tadi gerakan yang kuat, darahnya muncul. Seperti apa? Dikasih contoh di sini. Ka'an akalat syatu masalan nabatan sumian, seperti kambing tadi makan rumputan yang beracun. Nah, contohnya seperti itu. Lihat dulu, masih punya gerakan kuat. Nah, itu boleh pian potong. Tapi kalau sudah nah, jelaslah kira-kira ini. Nah. Atau misalnya habis berkelahi binatang tadi apa, nah sudah kena tombak, kena apa, berkelahi dengan kawannya itu, tanduk ke apa, nah Pak, nah ini kan ada syaratnya, nggak asal mati aja, artinya begitu, nggak asal mati, itu ilmunya, paham lah kira-kira, jelas lah kira-kira, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ini. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan lagi, hadirin sekalian rahmatullah, wal yuhidda, wal yuhidda, ya, dalam riwayat lain, hidda artinya tajamkan, ya, wal yuhidda artinya landapkan lading kalian, ahadukum syafratahu, ya, tajamkan, ladingnya tadi. Hidayah wajibun in kanat kalah wa illa pamandu. Jika kemudian sudah mulai tumpul atau kada landap, wajib hukumnya. Wa illa kalau misalnya masih landap-landap aja, hukumnya sunnah melandap juga. Jelas kira-kira? Nah, ini sampai wajib loh Pak. Selanjutnya apa kata beliaunya lagi? Wal yuri hadabi hatahu. Hendaknya kemudian jar Nabi Muhammad SAW yuriha itu apa? Bisuknir lam ra ya. Artinya apa Pak? Liusil roha ilaiha, yaitu memberikan roha, kesenangan dulu pada hewan yang mau dikorban tadi, mau dipotong lagi, maaf, mau disembelih tadi. Nah, gimana caranya? Loh, ini isannya. An yu'arridu alaihal ma. Contohnya seperti diberi banyu dulu sebelum disembelih. Mandi sih enggak sih ya. Wa an yasuqa ilai madudabah birifkin, ditarik dari tempat penyembelihan dengan rifik, jangan disepaki, ditendang-tendang, dijewer-jewer, jangan dipecet-pecet, jangan. Nah, paham lah. Nah, ini paham lah. Sampai disebutkan lagi, ya, wa an yudabbiha, ya,
Bimakanin sahlin, ya, di tempat kemudian sekali mudah untuk kemudian di tempat pemotongan. Jadi jangan kemudian masih masih biasa kita jalannya batu-batu, tempat yang nyaman, yang enak. Selanjutnya apa lagi? Wa an yu'ajjila imradu sikin, menyempatkan itu gerakan sikin. Supaya langsung, kalau bisa satu kali jalannya dia. Israel malah langsung lah. Enak kan, kada kerasa. Sampai disebutkan lagi ihsannya lagi apa? Wala yuhidda, ya, as-sikina bihadratiha. Jangan sampai mengasah lading di hadapannya. Ya Allah. Sampai disebutkan wala yudabbiha bahimatan wa ghairuha tandur. Jangan sampai juga menyembelih yang lainnya melihat. Loh. Ini Pak. Ini kitab ini, apa kadang ngarang-ngarang ini. Bacakan di sini. La ilaha illallah. Ini ihsan. Nabi mengatakan suruh hibur dulu. Ihsan itu tadi. Ya. Siyama ummuha au bintuha. Lebih khusus lagi ibunya atau anaknya. Ini apa Ben? Nah, dunia ini apa? La ilaha illallah. Di sini ada kisah Nabi Muhammad, kisah nyata dari Nabi. Ini Nabi pernah melihat orang. Suatu ketika marra birajulin, ya, wadi'in rijlahu ala safhatis sah wa huwa yahiddu safratahu. Nabi pernah melihat ada seseorang, ya, menginjak lehernya kambing sambil dia sudah diikat nih kakinya. Masa misalnya marah Nabi Pak. Nah, melihat seperti itu Nabi marah, ya. Langsung apa kejadian sambil Nabi? Afalla, ya. Afalla. Amin. Kelihatan Nabi. Afalla qabla hada aturidu an tumituha mautani. Ya. Jar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa kamu kada mengasahnya sebelumnya? Ya, artinya yang di hadapannya. Jika Ika melakukan seperti itu, berarti Ika mau memberi kematian 2 kali buat Ika. Kan dia kan? Nah, habis ini kan. Nah. Terus dipotong lah. 2 kali. Nyaksanya loh, pandangan. Nah, bisa mengatakan seperti itu. 2 kali kamu bunuh dia. Membunuh dengan apa? Nah, pemandangan seperti itu yang mengerikan, yang menakutkan. Yang kedua benar-benar disembelih dia. Sampai Nabi mengatakan lagi, halla ihdatta safrataka qabla an yudabbiha. Sembunyikan itu ketika kamu ngasah-ngasah tadi sebelum baru disembelih. Halo Bu, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Di sini ada kisah nyata, ya, kisah nyata, ya, tentang yaitu tadi orang yang menyembelih hewan sembelihan tadi tanpa ihsan, ya. Ini disebutkan di dalam kitab, yaitu ada beberapa kitab. Yang pertama Futuhatul Wahbiyah, yang kedua Majalis Susaniyah. Ya. Nah, yang punya kitabnya bisa dilihat halamannya di Futuhat Majalis Susaniyah halamannya 48. Sementara Futuhatul Wahbiyah halamannya 169. Jadi kisahnya seperti ini, hadirin hadirat sekalian wa ta'ala. Ma hukiya an ba'dim annahu dakhala ala amirin. Saat itu diriwayatkan daripada para perawi, ya, ini hikayat. Suatu ketika masyarakat diundang oleh Amir. Amir kan, ya, sultan aja. Dan Amir tadi karena mau ada jamuan memerintahkan anak buahnya untuk motong
kambing. Alah, nah, motong kambing. Nah ini orang pemotong kambing ini namanya tukang jagal, mungkin kada belajar ilmu agama macam-macam tadi yang namanya ihsan. Ya, pada bahaba duha sumastahla dabi anidab. Ketika kemudian saling motong itu orang-orang tukang motong tadi, akhirnya kemudian gimana? Hadirin hadirat sekalian wa ta'ala, tahu-tahu sang dabi ini dia punya lading hilang. Sementara raja ini, Amir ini minta cepat. Ya, hilang, kebingungan. Akhirnya kemudian mencari-cari itu lading, ya. Cari tahu bacakan apa bahasa Indonesia aja lah ya. Akhirnya kemudian siapa yang mengetahui? Akhirnya ada orang melihat, faqala as-sikin allati tatahasamuna. Lading yang kalian bertengkar bersilat lidah tadi, sesungguhnya kambing itu yang membawanya. Dengan kemudian menggigitnya. Kemudian dilemparkan di sumurnya. Nah, jika engkau nggak percaya, coba periksa itu tadi. Dan sang saksi. Pak Amarul Amir tahsan binuzul ila hadil bi'r. Hanya untuk membuktikan bujur-bujur, sang Amir merintahkan seseorang untuk masuk ke sumur. Didapatinya Bu, Pak, yaitu memang lading tadi dijeburkan di sana. Pak, Bu, Pak. Nah ini kenapa Bu, Pak disebutkan? Nah, bahwasanya orang tersebut ketika memotong tadi, bahwa yang dipotong itulah ibunya sang kambing. Terima ibunya di situ. Oh ini alat yang namanya usia kambing. Ini alat yang motong-motong. Yang diplungkan semua. Dibuang ya. Nah, sampai diriwayatkan di sini, tahu Nabi Yakub alaihissalam wa Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan ini, inna sababa ibtilai sayyidina Yakub bi firqati waladihi sayyidina Yusuf alaihi wassalam wa ala Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam annahu dabala ajlan baina yaday ummihi wa hiya tahur, itu tasihu. Disebutkan Bu, Pak, ini hikmahnya. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam sampai berpisah dengan anaknya Yusuf alaihissalam yang disayangi? Itu disebutkan sebabnya, hikmahnya adalah asbabnya ketika beliau menyembelih seekor anak sapi di hadapan ibunya. Sementara ibunya teriak, oh, ngok, ngok. Balas. Latihan tadi. Akan memberikan akibat. Itu sebabnya. Nah, coba. Kan dapat ilmu bagus. Jarang kita dengar-dengar. Nah, ini harus ihsan berapa pertemuan ini. Ihsan gitu. Nah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Pak, Bu, makanya kalau bisa ini diikuti semuanya, ya. Ya, dengan demikian itu tadi. Nah, jangan sampai di hadapannya. Ya. Kemudian apalagi jangan pas ngasa-ngasa di hadapannya juga. Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan sebenarnya asal sembelihan, ada caranya juga. Makanya itu harus belajar itu. Tapi kadang-kadang masih melihat di beberapa masjid itu. Makanya ya itu latihan ini kasih tahu. Ini yang harus dilihat dulu. Ini potong-potong dilihat ini. Nah itu ada bagiannya Pak. Gak asal ngek-ngek aja, nanti potong ininya aja kerongkongan Pak. Sudah. Matinya mati Pak. Tapi itu asal tuh. Jadi bangkel. Jadi ini Harun pernah mendengar kisahnya Sahibur Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, biasa kan baca Ratibnya kan? Pernah dengar kan? Mana? Suatu ketika beliau ada mau jamuan, ya. Akhirnya kemudian di situ merintahkan anak buahnya potong kambing. Apa Pak Bu? Potong kambing.
Nah, namanya kemudian anak buah ini kurang profesional, kan ahlinya. Akhirnya pas motong tadi, Bu, Pak, tidak potong sempurna, alias tadi tidak putus itu dua tempat tadi. Tempat nafas maupun tempat makan minum dari kerongkongan. Akhirnya kemudian minta maaf. Ini yang mengerti ngasih tahu lah Nabi Umar. Nah, ini tadi amatiran dari lompat-lompatan ya Imam. Akhirnya karena terpotong itu, nangis beliau sedih. Nah, asalnya kemudian mau jadi barang sedih beliau nangis. Akhirnya kemudian jadi bangkai. Allah. Akhirnya kemudian anak buah ini mengatakan tadi yang amatir, ya Imam, kami ganti, jangan nangis seperti itu, sedih seperti itu. Apa sih berapa sih harganya kambing? Kami ganti 10. Bila perlu pian perlu. Jadi nangis, tambah menangis lagi. Yang aku tangisi bukan itu. Kita ini loh nggak tahu akhirannya kayak apa. Nah ini kayak ini, hakikatnya kita mau baik. Nah, Allah ya, mau dihidangkan tapi salah. Nah, yang salah jadi bang. Aku takut nih kita nih apa ya? Jadi melihatnya masalah husnul khotimah, su'ul khotimah. Ngeri lah, Allah. Nah, yang asalnya bisa dikonsumsi, ini bangke nggak bisa, buang. Orang gemuk kambing. Nah, caranya bisa dipahami lah kira-kira. Nah, ini ya. Nah, jadi berarti apa? Ada caranya, ada kefiannya. Mati tapi bangke. Bangke nggak ada makan. Najis lagi. Yang asalnya kambing najis saja jadi bangke. Najis. Tidak boleh dia manfaatkan kecuali kulitnya aja. Yang lainnya nggak boleh lah. Nah, bisa dipahami lah. Bangke. Najis. Lagi dimakan nggak boleh. Jelas lagi kira-kira. Nah itu subhanallah. Jadi ada caranya kan di situ. Nah kan asal potong. Nah, itu belajar maksudnya Habib belajar. Nah makanya dia orang tahu itu. Oh ini uratnya sudah potong ini. Ya itu dilihat. Kalau belum ya tambah lagi kasih tahu ya. Nah nih ajari sampai dia tahu. Oh ini kak urat masalah apa? Misal nafas. Oh kerongkongan tahu dia. Ada kanan kiri Pak. Dua itu Pak. Nah, ibaratnya apa? Hubungannya dengan hidung loh, Pak. Nah, napas. Enggak. Napas, hidung. Nah, hidungnya kedua. Ini sarafnya kedua. Ini aja loh, sudah kena. Ini kerongkongan. Memang kelihatan. Ini yang gimana? Napasnya. Napasnya. Jadi apa ini? Nanti apa ini? Nah, jadi belajar lah. Ya. Tapi kadang-kadang lihat lucu. Sudah. Nah, sudah. Ini gimana? Sudah mati. Tapi matinya gimana nggak ngerti gitu. Nah, ini tipan orang loh Pak, hati-hati loh itu Pak. Nah, orang nggak amanat. Nah berarti kalau misalnya orang hendak kurban, kira-kira mau kurban, tahu lah. Apalagi nggak boleh makan hakikatnya. Jelas lah kali. Banyak tidak. Jadi maksudnya Habib nakut-nakuti takonkan sama tenaga ahlinya profesional. Boleh belajar. Bukan asal-asalan ya. Sudah diajari apa enggak orang-orang itu beramean aja asik-asikan udah mau ini coba bukan coba-cobaan ini. Kalau itu misalnya dinadarkan Pak, tahu nadar wajib diganti, nadar wajib jadi. Kalau korban sunnah nggak ada usah diganti, nggak ada apa. Tapi kalau nadar kan wajib diganti, nadar kok. Kalau nggak ada sah ganti. Kalau sapi kalau menyentuhkan lemosin lagi. 50 juta gimana? 50 juta gimana nanti? Bingung loh ya. Makanya kan ampun orang amanat. Jelas lah kira-kira. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tuntung sudah masalah ihsan hanyar. Tuntung nah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk jadi orang-orang yang ahlul ihsan. Nah, Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan ihsan ya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika melakukan pengabdian pada Allah seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Jika tidak bisa melihat, ikam dilihat. Artinya gimana sultan ikam, hadap ikam. Asa ikam di mana? Kayak itu kan? Hamba Allah Ta'ala. Kayak itu kan?
Allahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.